saya akan membawakan sejarah tentang objek wisata pemandian air panas Bayanan. Pemandian air panas Bayanan berada di Dukuh Bayanan RT 15 Jambean Sambirejo Sragen. Nah, pada mulanya pemandian air panas Bayanan ini diketahui pada masa Belanda. Pada waktu itu di tempat itu ada kehutanan, dan di situ itu banyak sekali pepohonan-pepohonan. Nah, di sana itu, di perkampungan tersebut itu mereka bercocok tanam, bertani dan mengambil hasil hutan di sana. Para anak-anak dari mereka itu membantu para ayah ibunya itu menggembala kerbau. Nah, ketika mereka itu menggembala kerbau yang digembala itu selalu saja datang di salah satu kubangan air. Padahal banyak sekali kubangan-kubangan yang ada di sana. Nah, waktu itu ada salah satu anak yang sangat mereka itu ingin sekali mengetahui kenapa kerbau itu selalu datang di situ. Nah, pada akhirnya si anak tersebut menghampiri kubangan itu, memasukkan kakinya ke dalam, terasa panas. Ketika sampai di rumah, anak tersebut memberitahu kepada orang tuanya, yaitu salah satu nama orang tua tersebut adalah Pak Kasan. Kemudian Pak Kasan memberitahukan kepada Pak Lurah kemudian memberitahukan kepada Tuan Praul. Tuan Praul adalah salah satu tuan atau penguasa pabrik di Pacet Sambirejo Sragen. Nah, waktu itu di tempat yang sekarang itu menjadi kantor pengelola itu di sebelah sini. Di kantor pengelola ini milik Mbah Kromo. Nah, waktu itu sedang ada di sebelahnya di bagian ujung di pojok itu ada sumber air panas. Nah, pada waktu itu setelah si anak itu tadi menceritakan kepada orang tuanya, dan Tuan Praul kemudian memberitahukan kepada para buruhnya untuk membuat jalan setapak. Nah, jalan setapak itu digunakan untuk meneliti apakah air belerang itu bermanfaat bagi Belanda atau tidak. Kemudian salah satu buruh itu bercerita kepada Tuan Praul bahwa, Tuan Praul, saya semalam bermimpi bahwa sumber air tersebut biar tidak menyebar kemana-mana harus ditutup atau ditanam sebuah gong yang bernama Gong Bayan yang berasal dari Ponorogo milik Mbah Jogonegoro. Nah, pada waktu itu si Tuan Praul langsung memberitahukan kepada anak buahnya untuk pergi ke Ponorogo tersebut. Kemudian si anak buahnya itu sampai di Ponorogo, mereka sowan ke Mbah Jogonegoro itu tadi memberitahukan apa isi mimpinya. Ternyata Mbah Jogonegoro sama bermimpi juga hal yang sama, bahwa Gong Bayan itu tadi harus ditanam di sumber air panas yang berada di desa tersebut. Tapi dengan syarat satu, Gong Bayan tersebut harus dibawa oleh 7 gadis yang masih perawan, dan nama desa tersebut harus sesuai dengan nama gong tersebut. Kemudian apa yang disyaratkan oleh Mbah Jogonegoro itu tadi dilaksanakan oleh warga sekitar. Jadi waktu itu diadakan arak-arakan, diadakan kirap untuk para gadis perawan tadi menggunakan baju lurik, memakai jarik seperti ini. Mereka itu mengarak gong itu tadi pada Jumat Legi, dibawa ke sumber air panas yang menyebar kemana-mana itu tadi. Kemudian ditanam di situ. Setelah ditanam, sumber air yang menyebar kemana-mana itu tadi langsung teratur keluarnya. Nah, pada akhirnya setelah ditutup sudah teratur, dan setiap malam Jumat atau Jumat Leginya itu sampai sekarang sumber air panas yang sudah menjadi dijadikan sebagai kolam atau tandon atau bak itu tadi dikuras sampai bersih. Dan sampai sekarang gong itu di dalam situ. Sudah membatu di dasar itu. Jadi apabila tandon itu tadi dikuras bisa terlihat. Dan untuk napak tilas di daerah Bayanan ini yang sekarang menjadi objek wisata pemandian air panas Bayanan ini ada Bukit Gong. Nah, di situ Bukit Gong ini di sebelah sini, Bukit Gong ini
diberi gong di sini padahal gongnya sudah ditanam. Kenapa di situ ada bukit gong? Karena sebagai napak tilas bahwa sumber air panas di Bayanan ini tadi ditutup atau ditanam atau bisa dikatakan ada tumbalnya yaitu Gong Bayan. Sehingga daerah di sekitar objek wisata ini dinamakan Bayanan biar lebih luasnya gitu. Kemudian di objek wisata Bayanan ini kemarin sebelum masa pandemi itu juga diadakan simulasi arah-arahan penanaman gong di dasar sumber itu tadi. Memang benar-benar situ dikuras, kemudian simulasinya ditanam, walaupun gong yang sebenarnya ditanam sudah ada di situ. Jadi yang diarak adalah gong yang sekarang di Bukit Gong tersebut. Kemudian tahun 2020 itu mulai direnovasi menjadi taman-taman yang indah, bisa untuk selfie, swafoto. Kemudian ada kolam renangnya, tempat penemandiannya juga untuk berendam, lebih bagus lagi. Kemudian ada gazebo-gazebo yang banyak, ada juga musola, sekarang sudah lebih bagus lagi. Nah, dan untuk tiket masuknya sangat ekonomis, Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk masuknya itu hanya 5.000 untuk hari biasa dan untuk hari libur 6.000, itu sudah bebas. Mau bersuah foto, mau seharian, mau berenang, mau berendam, silahkan tindak ke objek wisata Bayanan. Mengatakan Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.